Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Produk reject pemirsa atau dikenal dengan istilah defect ini merupakan pakaian yang memiliki kecacatan produksi yang dijual secara ilegal dengan harga yang tergolong lebih murah dari harga jual resmi. Bahkan pemirsa barang reject sejauh ini memang cukup diminati sebagian masyarakat Indonesia. Tidak hanya barang reject, barang bekas impor juga digemari konsumen dengan total 27.420 ton baju bekas Damham nilai 31,95 juta dolar Amerika sepanjang tahun 2021. Lantas pemirsa, sejauh mana masyarakat Indonesia gemar berbelanja barang maupun pakaian reject ini? Kita akan simak kali ini pembahasannya dalam segmen Ekonomi dalam Canda demi matching paket thrifting. Mantep, gue dapet jaket nih udah kayak tentara Republik Negara yang ada di sana. Ini gue habis jalan-jalan nih, nyari baju, dapet sepatu. Tapi kan warnanya beda. Gini nih. Ya maklum lah, nama juga ngambil barang-barang yang impor bekas. Jadi dapatnya seadanya aja. Tapi kira-kira Pram dapat apa hari ini ya? Mana sih dia nih? Lesu. Dapat apa? Gue udah dapat jaket, dapat sepatu. Enak tuh ya dapat barang ya. Gue nggak dapat apa-apa nih. Kenapa? Habis berantem sama orang-orang berebutan barang. Nama juga barang-barang begini harus Ya makanya, berebut. tapi ya minimal bisa dibawa pulang deh. Apa tuh? Hanger satu. Waduh. Main satu Bin. Ya buat Itu digantungin buat jaket apa? inilah nggak apa-apa lah. Oke, Jangan buat mesti nggak dapat gantung- barangnya ya udah dapat Buat hangernya gantungin aja. jaket gue deh kayaknya. Ya udah, mau gimana Dapat lagi? sepatu tapi beda gini. Beda Ya, apa? warnanya beda-beda. Ada Nggak apa-apa. Yang penting SpongeBob-nya. masih mending dapat barang Bin. Gue nggak dapat barang lah, cuma dapat hangernya doang. Ya nggak apa-apa lah. Sama Pram. hikmahnya doang. Wah, mungkin yang bisa Simpen lo aja. ambil tuh harusnya barang-barang asli, bukan barang-barang kayak gini nih. Ini kan barang-barang yang nanti Apa? nih kalau gue pakai kondangan aja deh, aduh buangnya. Sombong amat. Aduh. Sombong lu. Aduh. Gue mau buang tapi takut patah. Ya udah. Tapi memang ya Pram ya, produk reject atau yang dikenal dengan istilah defect adalah baju atau produk yang memiliki kecacatan produksi. Biasanya diproduksi, dijual secara ilegal lantaran harga yang jual lebih murah nih dibandingkan dengan harga yang dijual. Jadi secara resmi dan hebatnya barang ini tuh laku di Indonesia. Berarti barang yang murah laku di Indonesia nih? Laku kayak tadi tuh sepatu yang kirinya warna apa, kanannya warna apa. Yang penting murah? Yang penting murah, di Indonesia tuh yang penting murah ya kan? Iya sih benar. setuju Nggak cuma nggak? barang, jasa juga yang murah-murah. Iki maksudnya segala macam juga. Kalian murah-murah jasa bisa. pembebasan lahan gitu. Iya bisa jadi. Tapi memang apa yang berlabelkan murah, mau itu barang ilegal, mau itu barangnya mereknya beda-beda, laku di Indonesia. Ih keren. Karena Indonesia apa? Apa? Suka yang KW-KW. Oh, tapi barang bekas impor laku keras tuh Bin ya. Data Ya. ekspor baju bekas itu Oh, juga jadi- banyak menunjukkan nih. Makanya tuh data ekspor baju bekas. Sebentar gue baca dulu Bin ya. Waduh. Data negara eksportir menunjukkan sepanjang tahun 2021 ada 27.420 ton baju bekas yang diimpor Indonesia dengan nilai 31,95 juta dolar Amerika. Banyak banget. Impor. Impor. Impor namanya juga. Berarti ini baju gue baju impor nih. Gak tahu lo mereknya apaan itu Ini belakangnya. mereknya boleh. Kayaknya emiten deh. Wih. Emiten Ini yang tadi ada gue logo tentaranya. berebut gue ambil berebut. Wih. Kalau gue sebut namanya nggak boleh. Gue kasih kode aja ya. Tapi Ya. memang rata-rata yang produk-produk impor itu orang-orang Indonesia. Bener suka. kayak ini Erigo Erigo sampai ke luar negeri kan. itu produk impornya. apa? Itu produk Indonesia. Ekspor berarti. Enggak dong, impor dong. Apa? Barang-barangnya dari luar. Cuma produksinya di sini. Produksi Enggak lah. sini, di luar jualnya beli di sini lagi. Enggak dong. Aduh, Enggak macam dong. betul aja Indonesia Tapi ini ya. ngomongin produk ekspor gimana sih? Ekspor baju bekas ini. Iya sih, tapi ini Pram ya, bisnis dan baju bekas, bisnis baju bekas ini reject ini tuh ternyata membuat rugi negara. Ah, tahu dari mana lu? Eh. Emang lu ada di negara? Negara Indonesia nih. Oh, Tapi iya, kayak iya. baju-baju kayak gini tuh, aduh sebenarnya tuh merugikan negara. Kenapa emang? Karena tuh Kementerian Perdagangan bersama Bea Cukai itu memusnahkan 750 bal pakaian impor bekas ilegal senilai 9 miliar rupiah. Salah itu. Siapa nih?
Ini Pak Zulkifli Hasan, Iya. Menteri Perdagangan. Nah, iya. Sama Ketua Umum. Ketua umum apa? Ya baju biru lah. Baju partainya. Ada mataharinya dikit. Udah matahari. Oh, Jepang. Enggak dong. Jepang baju bulannya biru, Cuk. Ya, tapi matahari terbit itu. Matahari iya. apa? Itu Menteri Perdagangan tuh memusnahkan, lihat tuh. Sebanyak ini. Sayang, Pak. Mending dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya juga satu lagi, produsen tuh harus bisa terus berinovasi, Bin. Jadi baju itu kan terus berganti berganti zaman, berganti apa, harus inovasinya juga harus sesuai dengan kebutuhan konsumen, Bin. Kayak sekarang nih, salah kalau dia merapin desain-desain yang anti yang mainstream, yang kayak Lanteng, kasih gambar cipung. Waduh, anaknya Raffi Ahmad laku di dong. pasaran. Ada bantal cipung, muka cipung laku, pokoknya intinya muka Berarti cipung laku pasti. Gambar harus cipung merek-merek, gambar-gambar anak-anak selebritis gitu. Enggak juga mesti itu, cuma yang lagi laku aja, yang lagi tren nih di pasaran apa. Oh iya. Jadi nih, Bin, selain merugikan negara, ternyata barang-barang bekas ini bisa menimbulkan kerugian lain, Bin. Tahu nggak kira-kira kerugiannya apa aja? Apa sih itu? Impor pakaian bekas sama dengan menjadikan Indonesia sebagai negara penampung sampah katanya. Dengan kata lain, pakaian-pakaian itu ialah barang yang tak lagi dipakai oleh masyarakat di negara yang lebih maju. Jadi barang-barang bekas tuh udah jarang dipakai sama negara-negara maju sekarang nih tuh. Kayak gini dia kan sampah jadinya. Berarti negara-negara lain menganggap Indonesia adalah tempat pembuangan sampah. Apa? Sama kayak di baliho-baliho pinggir jalan. Tapi anak-anak muda menganggap sampah-sampah itu adalah emas. Terus siapa? Ini kita beli, Oh iya sih. ya kan? Emang itu barang sampah? Enggak dong. Ya enggak, ini kan Ini barang-barang ada bekas ori tuh dong. buat orang Indonesia tuh bisa dijadikan hal-hal yang menarik. Contohnya? Baju bekas, jadi kenlap. Oh iya, benar-benar. Iya. Botol bekas, Jadi, jersey. Iya dong, ada jersey Banyak dari banget. dari botol bekas ada juga. Tapi lagi-lagi Bin tetap harus berinovasi, Bin. Oh. Penjual itu, produsen itu harus berinovasi terus-terusan. Apa yang kira-kira konsumen lagi pengen, segala macam. Martabak aja tiap hari rasanya beda. Iya sih. Inovasi boba, martabak juga tiap hari rasanya beda. Ya desain baju juga harus kayak gitu. Jangan yang main tuh orang pada lagi temanya pantai. Makanya semuanya. Indonesia tuh lebih milih produk luar ya daripada produk lokal, karena orang lokal tuh kurang Ya, berinovasi. mereka lebih berinovasi. Kita agak kurang inovasinya, bukannya nggak bisa, tapi kurang. Lebih ke jiplak sih, kayak contoh mereknya apa? Orang udah Nike. ngelurusin, dihancurin Iya, lagi. rata-rata kan gitu. Iya sih. Soalnya mereknya Adidas gitu kan, dia bikinnya Adidaya gitu. Iya, banyak peran gitu. Yang logonya begini ya kan, Iya. jadinya begini gitu. Nike jadi Nick. Nomor induk kependudukan. Banyak merek-merek tas kan, kayak Louis, Hermes. jadi Hermes. ya mes. Oh, Hermes. Kan cadel, R-nya nggak ada. Hermes. Iya, banyak banget deh. Harusnya Indonesia tuh berinovasi dari hal-hal yang Nah itu dia, makanya lagi-lagi jangan kan jiplak-jiplak doang inovasi. kerjanya. Itu Lu yang kayak paling presiden penting. gue, lu inovasi. Ya kan jangan gak usah disingkat, gue nggak ada singkatannya. aneh-aneh. Oh iya. Tapi selain barang sampah ya, semenjak gue beli barang-barang impor di Bekasi itu, di Bekasi. Emang sih di Bekasi tuh banyak banget barang-barang impor. Apa urusannya lu di Semenjak Bekasi? gue beli barang-barang bekas tuh, gue suka gatel-gatel, Bram. Kenapa betul Gak tahu gatel-gatel, apa. gak ada apa? Tapi setelah gue prediksi, jaya. Enggak gitu, jangan ke sana dong. Setelah gue periksa, ternyata baju bekas impor tuh berpotensi menyebabkan berbagai penyakit kulit. Sebenarnya itu bukan karena bahannya sih. Karena Emang lohnya belum mandi. Wah. Makanya gatel-gatel. Karena kan Jangan nyalain bahan lu. Enggak, Emang ada nih lohnya belum Bram. mandi. Tips-tipsnya kan kadang kalau beli pakaian bekas yang kayak gini-gini kan ini udah timbun. Ini kan ada kecoa, ada tikus. Timun di Bekasi dong. Tambun. Ini kan ada kecoa, ada tikus. Jadi ada bekas-bekas bakteri-bakteri. Jadi semua pada ditarik nih. Apaan? Pakaian-pakaiannya. Pakaiannya. Dijual lagi. Enggak dibakar maksudnya, dibakar. Enggak dong, mesti dibakar, dimusnahin dong. Dimusnahkan gitu. Jangan dibongkar rahasia kita, Oh, jangan. iya. Usaha kita salah satunya. Oh, iya. Tapi nih Bin, Ah. bukan hanya barang bekas aja nih yang ditarik Bin. Apa? Minggu lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan dan pemusnahan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia yang diduga mengandung EG. Ethylene glycol. Kalau nggak salah ya, semoga benar. Iya, ethylene glycol. Ethylene glycol. Oh, jadi minggu lalu pemerintah menarik obat-obat sirup. Jadi gimana nasib anak-anak yang nggak bisa minum sirup puyer, Bram? Iya sebenarnya salah juga sih. Sebenarnya emang obat sirup itu nggak boleh dikonsumsi. Sirup itu nggak bisa dikonsumsi tiap hari. Memang nggak boleh. Kalau Cocoknya bulan lebaran, Ramadan lebaran. aja. Itu benar kan? Lebaran Cocoknya aja bulan tuh Ramadan aja. Kita minum sirup. Iya makanya kan nggak boleh tiap hari atau setiap obat minum sirup terus. Sebenarnya nggak boleh juga. Oh, berarti nanti lebaran kita nggak boleh minum sirup? Boleh.
Itu kan beda, nggak mengandung iji. Baru Pak. Harus lah, bukan mau ada iji pun juga harus dong, buka puasa namanya juga. Karena memang sebenarnya obat-obat sirup itu banyak banget dikonsumsi kan oleh anak-anak dan isunya menyebabkan penyakit ginjal ya. Bukan isunya, memang udah kejadian. Oh, udah kan? kejadian. Iya, ada yang meninggal juga ratusan, kasihan juga. Mungkin yang penyakit ginjal itu dia sering minum obat sirup ini sama Bukan keseringan, mungkin dia karena ibunya udah kebiasaan. Kan ini kan tiba-tiba aja nih, tiba-tiba ada isu kayak gini kan, jadi kan ya orang jadi kayak worry nih tiba-tiba. Biasanya kan sebelumnya kan nggak pernah ada nih isu kayak gini. Tiba-tiba kan anak-anak tiba-tiba gagal ginjal. Sebelumnya kan nggak pernah ada isu kayak ini. Gulang lagi nih. kalau ngomong tiba-tiba Makanya. Iya betul. Jadi memang bukan isu ya, udah terbukti kan menyebabkan penyakit ginjal. Emang harus ditarik, jangan sampai anak-anak kita, generasi-generasi muda Indonesia semuanya nanti sakit ginjal. Karena ginjalnya sangat dibutuhkan untuk beli iPhone. Gak ada ya? Bapak main cash? Enggak dijual, Pak. Oh, Beli iPhone. Kurang aja. Tapi semenjak ditariknya 5 obat sirup yang ditarik dari peredaran karena mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol, omset apotik menurun nih, Pram. Gak hanya apotik, beberapa saham farmasi sempat turun nih kemarin akibat penarikan obat-obat ini nih. Jadi sempat merugi gara-gara isu obat ini nih. Isu. Isu. Iya. Jadi obat-obat ini tuh yang ditarik. Nah sebelumnya juga ada nih Bin, penarikan di Indonesia. Produk telur coklat Kinder Joy ditarik dari peredaran di 10 negara karena kekhawatiran terkontaminasi bakteri Salmonella. Penarikan tersebut termasuk di Indonesia tuh ada 63 kasus Salmonella yang ditemukan dengan mayoritas adalah anak-anak berusia 5 tahun atau lebih muda dari 5 tahun. Aduh, Kinder Joy Ya ya. gimana? Kinder Joy tuh paling menarik di toko-toko sebenarnya. Lu nungguin kasir Di depan ya? sama anaknya atau sama ponakan lu. Posisinya kan sejajar dengan Kinder Joy kan, di meja kasir kan. Otomatis center of attention-nya ya Kinder Joy dengan bentuknya kayak telur. Itu tuh memang Itu sangat menarik. menarik ya kan buat anak-anak. Tapi kalau ada bakteri Salmonella tuh Ya. bahaya sih, sama kayak obat ini kan ada Ethylene glycol. etilen glikol dengan si Salmonella ini tuh berbahaya buat anak-anak, apalagi anak-anak tuh suka banget kan dengan obat-obatan. Cuma yang nggak semua manis. ibu-ibu atau orang tua kan tahu soal kandungan Salmonella ini. Iya. Di dalam Tapi Kinder katanya Joy. sudah clear ya pemirsa ya. Jadi si Kinder Joy itu sudah mengklarifikasi si bakteri Salmonella itu nggak ada. Jadi karena ada beberapa produk yang mungkin reject. Kayak baju ini reject, sepatu yang tadi reject gitu. Jadi ditarik dari pasaran. Sebenarnya salah sih, dia bentuknya bentuk telur sih kalau Kinder Joy itu. Harusnya bentuknya apa? Menarik buat anak-anak. Kalau bentuk banteng coba pasti nggak menarik buat anak-anak. Waduh, nanti diseruduk sama Iya, anak-anak. kan minuman Red Bull nggak boleh buat anak-anak dong. Oh iya, minumannya. minuman Red Red Bull ya. Bull, Krating Deng itu kan belum boleh buat anak-anak Aduh, gitu, iya, jadi kurang memang menarik. kurang Kalau bentuk menarik. telur kan gitu, bentuk banteng, bentuk pohon. Wah, nanti udah gitu. nanti ditarik dari Bentuk pasaran. matahari. Iya kan, abis makan cemberut gitu.